Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil kemarin berbicara tentang bagaimana kita menyembah Tuhan melalui doa, sedekah, dan puasa, di mana Matius meletakkan bagian yang terkait dari pengajaran bagaimana kita harus berdoa. Ini jelas terlihat seperti penyisipan, dan hari ini kita diajarkan tentang berdoa yang benar. Yesus memberitahu murid-muridnya untuk tidak berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah dan seperti orang Farisi. Mereka berdoa panjang-panjang, berharap pada akhirnya Tuhan akan mendengarkan mereka. Padahal itu sangat tidak perlu, kata Yesus, karena Bapa kita sudah mengetahui kebutuhan kita sebelum kita meminta. Jika demikian, mengapa kita harus repot-repot berdoa? Kita tidak berdoa untuk memberitahu Tuhan apa yang sudah Ia ketahui. Kita berdoa agar kita menyadari lebih dalam kebutuhan kita dan ketergantungan total kita kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus kemudian melanjutkan dan memberitahu murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa. Dia mengajar mereka
Pada dasarnya, apa yang sekarang kita sebut dengan doa Bapa kami atau Bapa kami, kita telah terbiasa mendaraskan doa ini dan mungkin sangat sering dalam setiap misa, berdoa rosario, dan di banyak waktu lainnya. Dalam doa Bapa kami ini ada 3 keutamaan doa yang perlu kita bangun dalam hidup spiritual kita. Pertama, doa adalah buah dari keheningan. Santa Teresa dari Kalkuta pernah menulis bahwa doa adalah buah dari keheningan. Yesus ingin kita memahami bahwa doa lebih dari mendengarkan daripada berbicara. Saat Anda bersama seseorang yang tahu banyak tentang topik yang menarik minat Anda membatasi diri dengan mengajukan pertanyaan dan mengabdikan diri untuk mendengarkan. Yesus adalah pengungkap Allah Bapa. Itu berarti minat utama kita dalam doa harus bertanya kepada Yesus, Tuhan kita, tentang Bapanya, dan kemudian mengabdikan diri untuk mendengarkannya. 2. Tuhan adalah Bapa kami yang tercinta. Yesus memberitahu kita bahwa Allah Bapa mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Tetap saja kita harus meminta, karena dalam meminta kita menjadi sadar bahwa kita memiliki kebutuhan yang hanya dapat diberikan oleh Allah Bapa kita kepada kita. Kita belajar untuk bertanya kepada Tuhan apa yang paling kita butuhkan untuk keselamatan kita. Itulah mengapa Yesus mengajari kita Bapa kami. Mendoakan Bapa kami mengingatkan kita bahwa Dia adalah Bapa dari semua. Dan oleh karena itu setiap manusia adalah benar-benar saudara kita. Dia Bapa kita bersama. Dalam mendoakan Bapa kami, pada dasarnya kita meminta 3 hal. Bahwa Tuhan memiliki tempat pertama dalam hidup kita. Bahwa Dia memberi kita rezeki materi dan spiritual kita. Dan bahwa Dia memberi kita pengampunannya. Ketiga, mengampuni agar diampuni. Yesus menekankan pentingnya pengampunan. Seperti yang diingatkan oleh surat pertama Yohanes, kita semua adalah orang berdosa. Salah satu karakteristik penting dari kehidupan Kristen adalah berusaha untuk menemukan belas kasihan Kristus yang penuh kasih. Kita benar-benar dapat mengalaminya hanya jika kita mempraktekkannya sendiri. Contohnya, kita bisa mengagumi seseorang yang terjun payung dari pesawat, tetapi kita tidak akan memahami pengalaman itu sampai kita mengadakan dan melakukan terjun payung. Kita memahami arti sebenarnya dari belas kasihan saat kita mengampuni orang lain. Belas kasihan kita tidak akan sama dengan milik Kristus. Dia tidak pernah berdosa, dan karena itu Dia mengampuni kita meskipun kita tidak pantas mendapatkannya. Jika Kristus telah mengampuni kita, bagaimana kita berani untuk tidak mengampuni orang lain? Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau telah mengajari kami untuk berdoa kepada Bapa kami. Tidak selalu berdoa sebanyak yang seharusnya. Tolong bantu kami untuk berdoa lebih banyak dan lebih baik. Bantu kami agar dengan segenap hati memberi tempat pertama
bagi Tuhan dalam hidup kami, dan lebih memilih kehendaknya daripada keinginan kami untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kami ingin diperlakukan dengan baik, dan memaafkan mereka ketika mereka menyinggung perasaan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.